Lu ngapain sih? Lagi nari? Soalnya ini tuh tarian pemikat betina kalau di Indonesia sekarang. Gua kan ke Rusia mau nyari istri. Cewek Rusia cantik-cantik banget ya Allah. Di Rusia itu senyum sama orang asing aja udah dibilang aneh, bodoh. Apalagi nari kayak gini, goblok, gak jelas banget. Murah. Ya nggak lagi. Mau kemana lu? Mau sholat? Itu katedral Santo Basil, gereja. Gereja. Udah, rumah gua aja. Rusia dingin banget. Lu malah pakai kaos doang. Kita udah biasa dingin gini. Malah ada yang nggak pakai baju keluar rumah. Udah biasa. Waduh. Main sama peliharaan gua ayo. Gua ada peliharaan juga ya. Gua di Indonesia juga ada peliharaan kucing. Pelihara kucing basi. Ya kalau mau ekstrim di Indo ada juga peliharaannya. Babi ngepet, uyul, jin tomang ada. Nah, itu peliharaan gua tuh. Bro. Lu ingat gak sih tahun 2019? Ya inget lah, apalagi pas COVID, libur jadi lama banget di rumah mulu. Terus? Ya itu, pertama kali ditemuin virusnya kan di kota Wuhan, Cina tuh. Habis itu virusnya malah kemana-mana, satu dunia kena. Terus? Terus awalnya kan orang tuh nggak tahu kan namanya, jadi dinamain virus corona. Corona itu dalam bahasa Latin artinya mahkota. Soalnya bentuk virusnya itu kayak mahkota. Nah, terus? Pokoknya apa-apa tuh online. Sekolah online, kerja online, hiburan juga online, konser juga online dulu. Wah, lu bisa seingat itu ya? Ya iyalah ingat, itu kan 2 tahun yang lalu. 2 tahun gimana? Lu ingat semua, tapi ada sesuatu yang lu lupa. Lupa apa? Dalam 2 bulan lagi, 2019 itu bakal jadi 7 tahun yang lalu. Bentar. Hah? Gaji rata-rata, ya kalau di Korea itu ya tergantung kerjaannya lah. Tapi biasanya yang paling kecil tuh ya sekitar 900 ribu won atau 11 juta rupiah. Kalau saya gajinya 20 sampai 30 juta, tergantung omset. Ayo kakak, topoki cabai hijaunya. Gedean gaji di Jepang dong. Rata-rata gaji budak korporat seperti Watashi itu sekitar 516 ribu yen. Rata-rata gaji di Jerman kerja full time itu sekitar 3.800 euro. Kalau di Indonesia, gaji rata-ratanya berapa tuh? Gede lah pasti, negara besar itu. Setuju, minimal 20 jutaan lah kayak gua. 2 juta, sekitar 200 dolaran lah gaji rata-rata di sini. Nani. Kamu tamatan apa emangnya? S1. Gaji S1 2 juta. Emangnya S1 kayak lu kerjanya apaan sih? Jaga booth ST. Ini, ayo mampir. Jaga booth ST. I just wanna bop that beat, hop up in the Jeep, put a little bitch and drive, fuck my 9 to Kamu kurang usaha berjuang bagi cinta kita. Persiapan buat nikah udah nih. Nah, jadi tinggal nyiapin maharnya lagi nih, Yang. Kira-kira kamu dan keluarga kamu tuh minta berapa buat maharnya? Ya mas, kalau aku nggak memberatkan sama sekali loh. Uang ratusan lembar gitu nggak ada artinya. Alhamdulillah. Atau masalah mahar juga jangan sampai memberatkan pihak masing-masing kan ya? Ya sebenarnya aku sih minta selembar doang. Duit selembar. Ya jangan dong Yang, kamu tuh kan lebih berharga dari itu. Masa duit selembar doang? Iya, selembar doang aku mintanya. Sertifikat rumah kamu kan selembar doang tuh. Nah, jadi itu aja yang dijadiin mahar. Loh kenapa? Orang aku minta selembar doang, nggak berat. Kalau aku suruh ngangkat-ngangkat batu, nah baru berat. Ini kertas selembar doang, nggak bakal berat lah. Jangan gitu dong Yang, pasti keluargaku jadi nggak setuju. Hah? Keluarga kamu? Jadi kamu mau nurutin keluarga kamu? Ya kalau mintanya kayak gitu ya wajar. Nurutin keluarga kamu yang nyuruh kamu nikah sama cewek lain gitu? Hah? Gimana? Udah ketebak. Picik kamu mas, picik. Ngomong apa sih Yang? Lihat aja bakal aku viralin kejadian ini, sumpah. Ngomong apa anjir? Tahu BTS kan? Di Universitas California, kita punya mata kuliah khusus untuk ngebahas boyband yang satu ini. Nama kelasnya Next Generation Leader BTS. Di sana kita menganalisis fenomena, dampak, dan sejarahnya juga. Seru banget tahu. Di London Leeds City College tempatku kuliah beda lagi. Kita punya mata kuliah selfie. Nama kelasnya The Art of Self Portraiture. Jadi di sana kita ngebahas memotret diri sendiri dengan layak. Dan tahu nggak sih, profesi Tis Amelia itu punya pendapatan sampai miliaran rupiah loh per tahunnya. Makanya kampusku di Pratt Institute of Professional Studies dan beberapa kampus lainnya di India punya mata kuliah mencicipi teh untuk orang yang minat menjadi Tis Amelia. Wah, kayaknya seru banget ya kuliah di sana.
Jadi pengen juga ikutan kuliah di luar negeri. Kalau pengen kuliah di luar negeri atau ikut tur kampus di luar negeri, coba ikutan program Scholars yang Leader Exchange by Ruang Guru aja. Di bulan Juli ini bakal ada tur kampus ke National University of Singapore dan universitas-universitas terkenal yang lainnya juga di Malaysia. EduTrip ini bukan jalan-jalan doang, tapi ada event menarik kayak Business Innovation Workshop bareng bisnis expert lulusan kampus top Asia dan berkesempatan juga dapat hadiah up to $200 Singapura. Nggak cuma di Singapura Malaysia doang loh, kamu juga bisa ikut tur ke kampus terkenal di Jepang dan kamu bisa ikut Robotic Ecosystem Exploration dan mengeksplorasi budaya dan teknologi mereka. Kamu juga bisa ikutan program ini secara gratis loh, soalnya ada program fully funded dari Scholars bagi yang terpilih. Wah, mau. Ya udah, daftar buruan dan kepoin juga infonya di @scholars.exchange. Kalau ada ini, hidup baru tenang. Apa itu? Uang Indonesia, rupiah. Mata uang India itu adalah rupiah. Bukan, ini mata uang Indonesia, rupiah. Dulu zaman penjajahan Belanda, mata uang kita tuh gulden. Tapi penduduk lokal sering bilang rupiah, yang berarti perak dalam bahasa Sanskerta. Tahun 1949, rupiah jadi nama mata uang Indonesia sampai sekarang. Perak dalam bahasa kami itu adalah rupiah kam. Makanya dinamakan rupiah mata uang kami. Anak ini selalu mencari gara-gara, Tapasya. Nama itu kalian curi dari kami. Tapi kan zaman dulu emang negara lu sering ke negara gua buat nyebarin agama Hindu. Jadi bahasanya ya wajar banyak yang sama. Tidak, rupiah itu cuma punya ini ya. Loh, kita juga pakai rupiah. Sri Lanka juga pakai rupiah kok. Apa? Tidak. Bodoh ah. Aduh, lapar. Oh iya, masih ada ayam satu lagi. Jatah gua. Makan dulu ah. Makan lagi ah. Mumpung ada ayam satu lagi. Pakai sambal. Enak bener. Itu kan ayam gua. Kenapa lu ambil? Lah, ada di sini ya gua ambil lah. Ya kan lu udah. Itu jatah gua. Enak aja gua yang nemu duluan. Lu makan pakai sambal aja. Udah enak kok pakai nasi panas doang. Ya sih, emang enak. Tapi itu jatah gua. Gua dulunya ngambil, bodo amat. Masih lapar gua. Apa? Awas aja lu. Lu gigit tuh ayam, gua gigit juga lu. Hah? Udah. Kalau lu cubit-cubit tuh ayam, lu suwir-suwir, gua suwir-suwir juga lu. Ya udah, bagi dua. Gua patahin dulu nih. Kalau tuh ayam lu patahin, gua patahin juga lu. Ayo, sini. Sorry bro, gua lapar banget. Ya Allah. Pokoknya aku mau cerai pak dari suami aku mau cerai. Lah kenapa tiba-tiba minta cerai? Dia tuh sering banget pak ke tempat lokalisasi kayak gitu. Astagfirullah. Suami kamu suka jajan di sana? Enggak. Terus mabuk-mabukan dia? Enggak juga. Nah, terus apa? Narkoboy? Enggak loh pak. Dia tuh kesana tuh karena nyariin aku terus. Aku tuh kan malu sama pelanggan, sama bos aku, sama mamiku. Ish. Oh gak lagi, gua disuruh berenang di sungai Seine Prancis. Katanya udah dibersihin, tapi tetep aja gua muntah-muntah kemarin berenang. Lu orang cuma lebay loh. Itu sungai sudah bersih. Kapan-kapan lu orang main ke sungai yang Cina. Di sana tuh kalau lu berenang di sana auto kanker. Soalnya itu sungai sudah tercemar limbah industri sama limbah pupuk kimia pertanian loh. Makanya kota-kota di dekat sungai Yangtze itu dijuluki desa kanker karena penduduknya 2-3 kali lipat terkena kanker dari rata-rata nasional. Oh gak berenang lagi. Di Sungai Gangga juga gitu. Kotornya karena limbah. Sama kita juga sering kremasi jenazah di sana, terus abunya dihanyutin deh ke sungai. Makanya kotornya berlebih. Itu karena juga sungai itu jadi tempat suci buat agama kami. Tapi kita juga sering kok mandi di sana. Aman-aman aja. Emang dasar orang Kanadanya aja tuh yang lemah. Malah ngatain gua lu. Sungai Citarum juga di Indonesia. Itu kotornya karena limbah kimia sama banyak sampah juga. Kandungan timbalnya 1000 kali lebih banyak dari air biasa. Terus bakteri coliform fekalnya 5000 kali lebih banyak.
mantap kan. Tapi kita tetap aja pakai buat nyuci, buat mandi. Seger sih dipakai airnya, kan itu kotor banget tuh. Ya kalau di sekitar sini airnya tuh masih bersih, jadi bisa dipakai buat mandi. No, kalau yang di seberang sono tuh baru kotor, gak boleh. Sama aja, kan masih satu sungai. Haram semua makanan di Cina, cek. Ampun, susah banget nyari makanan yang halal. Lapar. Orang makan telur saja mah sudah pasti halal loh. Tumben pinter, cek. Mau cek? Di sana ada kedai loh. Kalau 1000 tahun tak kena punya Emang loh. 1000 tahun beneran, cek umurnya? Wah, weh, itu cuma namanya saja loh. Aslinya cuma direndam beberapa minggu saja loh. Tapi ngeri banget, cek. Lihatnya pasti bau. Kalau sudah biasa, ya sudah. Oh, punya telur ini. Ini sebenarnya telur. Lihat, cek. Kalau ada makanan dari tadi. Itu telur untuk obat oel loh. Obat tapi enak gini, cek. Enak, gurih-gurih. Gurih-gurih, asin. Jelas asin mah. Itu tongsidan, telur anak perjaka loh. Maksudnya? Itu telur direbus pakai air pipis anak perjaka loh. Orang kota Dongyang, kampung Oe, percaya kalau merebus telur pakai pipis anak laki-laki itu bagus punya untuk kesehatan loh. Loh, mana orangnya ini? Walah weh, pingsan. Cominga, tolong. Saya minta maaf. Telah menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi saya. Uangnya digunain untuk apa itu Pak kalau boleh tahu? Untuk kepemandian air panas, Pak. Dengan ini saya sampaikan saya akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Terima kasih. Loh kok bisa mengundurkan diri tiba-tiba Ya kayak karena gini sih kejadian Pak? kemarin mati lampu selama 1 jam itu menyebabkan banyak terjadi kekacauan. Jadi saya minta maaf atas kekacauan ini, atas kelalaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, woi Pak, bangun Pak. Pak, Iya ada, Pak. Bapak bakal kita eksekusi. Kok bisa gitu sih? Kan saya cuma tidur loh, bukan apa-ngapain. Meluruskan huru hara yang terjadi di belakangan ini mengenai bea cukai. Ini pengalamanku pribadi ya, pengalamanku pribadi nggak di endorse sumpah. Jadi waktu saya pulang ke luar negeri, kayak kata orang beli sepatu sekian terus bayarnya sekian ratus juta, puluh juta, itu tuh nggak bener guys. Itu tuh hoax. Bawa oleh-oleh dari luar negeri itu gratis pokoknya. Dan mereka juga nyambut kita yang katanya jutek itu tuh ramah banget, tau nggak? Pas aku datang masuk tuh ke bandara, langsung aku sama petugas bea cukainya tuh langsung dapat pelukan hangat, terus dicium kening. Terima kasih ya Bapak ya. Sudah seramah itu. Hidup di sini nggak enak banget. Aduh, mesti interaksi ini itulah. Kalau introvert paling enak ke Jepang dong. Ya, emang sih Jepang itu sering banget dikunjungin orang-orang buat liburan, buat seneng-seneng gitu. Tapi kehidupan di sini cenderung tentram, damai, dan sejahtera. Jadi orang-orangnya juga sangat menghormati yang namanya privasi gitu. Gak ada kepo-kepo. Wah, aku pengen ke Jepang. Ke Norwegia aja. Di sini juga cocok untuk kaum introvert seperti kamu. Di sini alamnya tenang, indah, terus populasinya sedikit dan budaya kita juga mendukung itu. Nggak ada tuh ketemu tetangga harus basa-basi busuk ngobrol-ngobrol nggak jelas. Paling cuma dada-dada dari kejauhan. Nah itu tuh yang gua perlu tuh. Gak banyak interaksi. Di Swedia juga gitu tahu. Di sini tingkat kriminalitasnya sangat rendah, jadi hidup lebih tenang. Terus orang-orang Swedia dikenal dengan pribadi yang tertutup. Bahkan kalau ada extrovert yang beraksi di sini, kami sangat merasa terganggu. Wah, kapan ya bisa ke sana ya? Mau ke Jepang, ke Norwegia, ke Swedia, ke luar negeri ya. Keluar negeri itu harus punya duit, punya ongkos. Lu udah tua di kamar doang kerjanya. Mending lu keluar kamar lu cari kerjaan sana. Ya ampun, ampun, Ma. Capek banget habis mengajar. Istirahat di kantin dulu ah. Pak Umar. Iya Pak. Lagi mau ngapain nih Pak? Lagi mau ke kantin Pak, istirahat. Wah, berarti nggak sibuk lagi kan? Jadi gini Pak, saya ada kerjaan nih di luar. Bisa nggak Bapak gantiin saya untuk ngajar di jam pelajaran selanjutnya? Bisa kan? Bro, jadi nggak nih ikut kita makan di luar? Oh iya. Jadi kok. Buruan. Bisa kan Pak? Aman. Oh iya Pak. Pak Umar. Iya Pak. Bisa tolongin saya untuk bikin RPP nggak? Soalnya saya belum selesai RPP-nya. Jadi saya udah ditanyain sama kepala sekolah, tapi ya gitulah Pak. Bisa kan? Iya nanti ya Pak. Oh iya Pak. Saya boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa ya? Tolong tanyain ke kepala sekolahnya. Saya kan udah 1 bulan nih, tapi kok belum digaji ya? Apa? Gaji kamu 1 bulan? Kan saya udah bilang, itu dirapel 3 bulan sekali saya kasihkan duit. Lagian kamu ini kan honorer. Kan jangan dulu mikirin gaji, yang penting kamu tuh mengabdi dulu. Iya Pak. Iya.